Boleh lanjut? Suster Nela, Fikrinya ada gangguan. Oh, oke. Tunggu sebentar. Maaf banget ya untuk semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan 5 dasar Pancasila dan kita juga melihat keunikan dari Pancasila. Nah, sekarang dari semua ini saya bisa melihat wawasan dari Pancasila maupun dari kedua tokoh yang telah kita bicarakan tadi. Dan 2 tokoh yang kita bahas hari ini secara fisik mereka tidak ada di sini, tetapi kita sangat bersyukur karena mereka ada di sini juga, karena mereka ada di Indonesia. Dan ketika saya melihat ada beberapa hal yang saya belajar, yang pertama itu menjaga nilai kemanusiaan, yang kedua menerima perbedaan, dan membawa perdamaian, serta mewujud nyatakan kebijaksanaan Pancasila itu sendiri. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber tadi, dan saya juga mempunyai pertanyaan untuk kedua narasumber. Dan dalam zaman saat ini yang begitu cepat berubah, khususnya orang muda, dan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan. Nah, yang pertama saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai orang muda bisa mengangkat kembali Pancasila dalam hidup kita sehari-hari? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat bangsa Indonesia itu kaya dengan aneka ragam, ras, budaya, suku, maupun agama. Dan bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan ini dalam keunikan masing-masing. Dan juga untuk kedua pertanyaan ini, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan apa saja untuk itu? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Suster Nela atas tanggapannya yang luar biasa ini. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan Suster Nela tadi. Jawab dulu pertanyaannya. Ya udah, baik Suster Nela, pertanyaannya ditampung dulu ya sama narasumber. Sekarang langsung aja ke tanggapan dari Angga. Oke Angga, boleh silakan tanggapan Angga tentang webinar malam ini dan dari dua narasumber tadi. Silakan Angga. Oke, terima kasih atas waktunya kami. Mungkin aku buka dengan salam panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, namo buddhaya. Mungkin di sini aku mau ngecek teman-teman dulu deh. Karena dari tadi kan kita udah disuguhi materi-materi, ada juga hiburan dari teman kita tadi, ada sebuah nyanyian yang sangat indah ya tentunya gitu. Paling aku mau ngecek teman-teman yang ada di sini dulu, boleh di reaction dulu nggak?
Buat teman-teman yang masih ada di room, bisa di reaction dulu. Oke, lumayan ya. Jadi mungkin aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan AA, Teteh, Abang, Kakak, senior-senior yang ada di sini. Namaku Tangkas Gede Hari Angga Purnama Damai, biasa dipanggil Angga Purnama. Nah, aku merupakan salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, di Telkom University. Sekarang baru semester 6 dan mengambil jurusan teknik elektro. Nah, kebetulan aku juga mahasiswa rantau dari asalku Bali gitu. Jadi ini Teh baru baru beberapa tahun lah di Bandung gitu. Jadi asalku dari Bali, dari kecil pun lahir di Bali. Oke, aku buka mungkin tanggapan ini dengan salah satu kutipan yang terdapat di salah satu lambang negara kita. Bukan salah satu ya, di lambang negara kita di Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, begitu pula kita dalam berbangsa dan bernegara, kita terlahir di bumi yang kaya, di bumi perbedaan, di bumi keberagaman di Indonesia, bagaimana kita mampu ke depannya dalam memelihara keberagaman ini gitu. Namun tetap mengkaidahkan satu ideologi Pancasila sebagai ideologi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, mungkin yang pertama aku mau ucapin terima kasih kepada narasumber kita. Dari yang pertama Bang Fikri, terima kasih Bang Fikri untuk materinya tadi sangat baik gitu untuk keberlangsungan kita sebagai anak muda dalam menelik situasi kondisi kita pada saat ini gitu, yang dimana isu-isu kedamaian ini masih hangat gitu, masih perlulah lagi untuk dikaji-kaji dengan membawa topik belajar Pancasila dari Monsinyur Sugia dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tadi kita melihat dan mendengar bagaimana dua tokoh ini mengupayakan nilai-nilai persatuan, kesatuan, keberagaman, kemanusiaan, nilai-nilai budaya gitu dalam memperjuangkan tanah air gitu, dalam memperjuangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, yang pertama mungkin ingin menanggapi dari bagaimana Monsinyur Sugia gitu dalam pergerakannya dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang tadi salah satu kutipannya dari Monsinyur Sugia, dia mengutip gitu, memberikan quotes gitu, kutipan yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Jadi di sini pun dia mengingatkan kita gitu bahwa agama itu bukan identitas negara gitu, identitas bangsa. Jadi agama di sini adalah bagaimana kita pribadi, hubungan kita terhadap Tuhan gitu dalam melaksanakan keimanan kita. Dan negara, bagaimana kita bernegara ya itu beda lagi. Bagaimana kita berbicara tentang persatuan, kesatuan, dan harmonisasi. Nah, di sini juga teringat dari kutipan founding father kita, kalau kita mau jadi Hindu ya jangan jadi India gitu. Kalau kita mau jadi Islam ya jangan jadi Arab gitu. Kalau kita mau jadi Kristen ya jangan jadi kalau Kristen ya di Vatikan misalnya gitu. Ya jadi kita mempunyai keimanan ya bagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan kita, bagaimana keyakinan kita dengan ajaran kita. Namun untuk berbicara tentang persatuan dan kesatuan, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita saling merangkul di sana. Nah, itu sangat bagus sekali. Ditambah lagi beberapa perjuangan pergerakan dari Bapak Monsinyur kita, itu merupakan salah satu tokoh nasionalisme yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Ya, seperti kita tahu, dulu Belanda datang ke Indonesia membawa 3 misi.
gold, glory, dan gospel. Nah, gospel ini kan salah satunya adalah pewartaan ya, pewartaan keagamaan. Namun di sini dia membedakan gitu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia berhak untuk merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa manapun. Tapi soal keimanan itu pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi itu dengan ajaran kita masing-masing gitu. Nah, di sini pun tokoh dari Monsinyur Sugia aktif mendorong umat Katolik untuk terus melawan dan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, di sini tadi dari Bang Fikri juga mengutip gitu ya. Di sini yang berjuang dalam kemerdekaan Indonesia ya bukan satu golongan aja, tapi seluruh komponen masyarakat gitu. Tidak bisa dinilai oleh kuantitas berapa nyawa yang dikorbankan oleh suatu golongan. Nah, tapi di sini kualitas, bagaimana kualitas dari manusia tersebut dalam membela hak-hak kemerdekaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu mungkin sangat menggugah bagi teman-teman Katolik ya pada saat itu untuk ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin tanggapan sedikit dari kajian tentang Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita sering sebut Gus Dur. Nah, dengan salah satu kutipannya, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Nah, itu membuktikan ya bagaimana kita bisa damai kalau kita belum bisa menerapkan keadilan itu sendiri. Nah, keadilan ini memiliki makna ya bagaimana kita tidak memandang, membeda-bedakan manusia satu sama lain seperti itu. Ya, kita di sini terlahir memiliki hak asasi manusia yang sama, berhak untuk memilih agama yang sama, berhak untuk menjalankan ibadah yang sama, berhak untuk berbudaya yang sama, berhak untuk memiliki kesetaraan gender yang sama gitu. Ya, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan gitu untuk mencapai sebuah perdamaian. Nah, di sini juga kalau dari Gus Dur ya adalah seorang yang tidak setuju dengan perumusan awal negara kita yang tercantum di Piagam Jakarta gitu, yang mengusulkan mungkin dulu adalah kita berbentuk serikat Islam ya. Nah, itu sangat ditolak gitu. Ya, karena yang seperti tadi dibilang gitu, kita berjuang bukan atas nama satu golongan gitu, tapi kita bersama-sama untuk merebut kemerdekaan dan kebebasan di Indonesia seperti itu. Nah, di sini pergerakan-pergerakan yang mungkin tadi diceritakan ya tentang mengembalikan hak Tionghoa terhadap kepercayaan Konghucu. Nah, itu merupakan salah satu pergerakan dalam keagamaan dan kebudayaan Tionghoa. Nah, terus membela Dorce Gamalama dalam kesetaraan gender dia gitu sebagai seorang transpuan, bagaimana dia dipandang buruk dulu oleh masyarakat, diberi stigma gitu di masyarakat, dia ikut menyuarakan dan terus bahkan dia ikut membela perdamaian dan kesetaraan dari golongannya dia sendiri gitu, dari agamanya dia sendiri di Islam gitu. Dia ikut membela bagaimana hak-hak dari Muslim Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah untuk berada dan nyaman di Indonesia seperti itu. Nah, dalam hal ini yang saya kutip lagi yaitu bagaimana kita memaknai butir-butir dari pengamalan Pancasila sebagai kita kaum muda dalam menjalankan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, yang kita di sini bisa lihat itu dari butir pertama, dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya bukan artinya semata-mata negara hanya mengakui 6 agama tersebut atau sekarang 7 ya ditambah penghayat. Nah, tapi di sana terdapat nilai-nilai bagaimana kita percaya, bagaimana kita hormat menghormati dalam bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Di sana juga terdapat nilai saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga yang terpenting tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan orang lain ke salah satu individu gitu, ke sebuah individu. Nah, bagaimana kita memaknai ini itu sangat dipentingkan gitu dalam masa-masa sekarang gitu. Nah, kita kembali ke butir-butir Pancasila pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung makna
bagaimana kita bisa saling mencintai sesama manusia, mengakui persamaan derajat manusia, bagaimana kita mengembangkan sikap tenggang rasa, bagaimana kita menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan juga gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu. Nah, selanjutnya di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia dengan makna bagaimana kita menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau satu golongan. Nah, tadi kita bisa lihat juga ya dari tokoh yang mungkin tadi dibahas, Bang Fikri, ada Monsinyur Sugia dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya mereka tidak mementingkan golongannya dia. Dari Monsinyur Sugia yang dari Katolik tidak mementingkan bagaimana Katolik itu berdiri di Indonesia, dan juga bagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid mementingkan golongan Islam hanya berdiri di Indonesia, tapi kita lihat persatuan Indonesia secara keseluruhan, bagaimana seluruh golongan-golongan ini bersatu untuk nama bangsa dan negara Indonesia gitu. Nah, selanjutnya pada poin keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu mengandung makna bagaimana kita mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah, dan juga menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan itikad yang baik dan lapang dada. Selanjutnya pada sila kelima di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa mengambil nilai mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menolong kepada orang yang membutuhkan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah dan berfoya-foya, dan bekerja keras untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu untuk tanggapan dari Bang Fikri. Selanjutnya tadi untuk materi dari Kenny. Nah, ini sangat seru juga tentang bagaimana muda dan moderat dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Nah, ini sangat penting ya, karena kita harus bisa melihat satu case, satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya dari satu pandang aja, kita harus membela A, harus membela B, tapi bagaimana kita ikut tenggang rasa dalam berbagai macam golongan. Ya, kita harus melihat, ya mungkin kebenaran tidak mutlak bagi satu golongan, tapi kita berusaha melihat kebenaran ini yang merupakan kebenaran bersama gitu, tidak hanya merupakan kebenaran satu golongan. Misalnya kalau kalian pernah nih lihat di media sosial gitu, yang meme yang ada dua orang yang bertengkar tentang angka 6 dan angka 9. Nah, itu kan jadinya debat kusir ya. Ya, untuk kebenarannya ya kita harus bersepakati. Kita harus melihat dari sudut pandang yang mana, sudut pandang yang terbaik, dan bagaimana kita menjadi istilahnya penggerak-penggerak dalam kebersamaan, keberagaman, dan juga rasa toleransi yang tinggi dalam menilai sebuah permasalahan. Nah, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya juga hampir sama tadi yang dibilang oleh Kenny tentang rasa kebersamaan, tentang rasa persatuan, tentang rasa kebudayaan gitu, yang diterapkan oleh dua tokoh bangsa ini. Dan sejatinya yang tadi juga saya kutip dari Kenny, bukan masalah bagaimana hal-hal ini ada di otak kita, tapi bagaimana ada di hati kita dan juga perbuatan kita gitu. Jadi kita tidak hanya menghafal, memuacanakan, tapi kita harus berbuat dalam kebaikan, dalam kebersamaan, dalam keberagaman gitu. Tidak hanya teori-teori aja lah gitu maksudnya. Nah, paling itu aja. Terakhir yang aku bisa kasih, aku ingin berdoa menurut agamaku tentang keberagaman dan keharmonisan di dunia. Lalu aku tutup tanggapanku dengan doa, Om Lokah Samastah Sukino Bawantu, yang artinya semoga seluruh makhluk di alam semesta berbahagia.
Aku tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Aku kembalikan lagi ke Kak Ami selaku moderator. Oke, terima kasih Angga atas tanggapannya yang benar-benar insightful gitu dan ditutup dengan doa ya. Bagaimana tadi Angga menanggapi webinar malam hari ini itu tadi aku insightful sama tanggapan Angga tentang bukan masalah yang ada di otak kita tapi ada di hati dan perbuatan kita yang perlu kita terus perbaiki gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, oke, terima kasih Angga. Selanjutnya mungkin tadi ada pertanyaan dari Suster Nela kepada Fikri dan juga Kenny, boleh langsung dijawab Fikri atau Kenny bisa dijawab. Oke, aku bacain ya pertanyaannya. Bangsa Indonesia kaya dengan aneka ragam ras, budaya, suku, dan agama. Bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan ini dalam keunikannya masing-masing? Nah, untuk dua pertanyaan tersebut kita membutuhkan apa saja gitu. Terus juga bagaimana kita sebagai orang muda bisa mengangkat kembali Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh mau siapa dulu yang menjawab, Kak Kenny atau Fikri? Kak Kenny boleh menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya, Suster Nela. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang muda bisa mengangkat kembali Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang paling penting itu sebenarnya kita harus sadar dulu bahwa kita punya ideologi bangsa Pancasila. Kalau kita nggak sadar, kita susah, teman-teman ya. Contoh, kita nggak sadar untuk buang sampah pada tempatnya gitu kan, nggak sadar sayang bangsa. Pasti kita buang sampah sembarangan di situ, di sana, di belakang, dimanapun. Akhirnya apa? Banjir. Itu banjir karena apa? Karena kita nggak sadar bahwa buang sampah pertama itu sangat penting gitu. Jadi yang paling penting gimana cara kita mengangkat Pancasila adalah bagaimana kita harus sadar dulu bahwa Pancasila itu sangat-sangat penting buat kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih. Dan juga pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan keanekaragaman ras, budaya, dan suku agama masing-masing. Yang paling penting kita harus yakin akan kepercayaan kita gitu ya, jangan gampang goyah iman. Dan juga kita harus toleransi antar umat beragama, kita harus menghargai, menghormati gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman lost dari itu teman-teman. Jadi kita hilang fondasi, akhirnya kita sampai-sampai tidak mengaplikasikan, tidak menjaga keanekaragaman suku dan ras dan budaya kita. Itu menurut Kenny, Suster Nela, bagaimana? Oke, terima kasih Kak Kenny. Selanjutnya Fikri boleh silakan menjawab pertanyaan dari Suster Nela. Dan teman-teman juga jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung kolom chat atau bisa raise hand. Silakan Kak Fikri untuk menjawab pertanyaan dari Suster Nela. Oke, terima kasih Suster Nela, terima kasih Angga. Angga ini teman aku juga di Jakartaru. Kemarin kita baru ketemu padahal. Sekarang ketemu lagi. Aku coba merangkum jawabannya dari 3 pertanyaan. Ya, jadi buat aku peran anak muda itu emang penting. Nah, namun biasanya di setiap organisasi ada atau baik itu organisasi kelembagaan atau sosial masyarakat, anak muda selalu dilibatkan tapi tidak pernah diberi leluasa. Biasanya teman-teman muda disuruh buat Zoom, nyetak banner, tapi jarang dikasih hak buat bersuara. Padahal buat aku peran anak muda itu juga harus diberi keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pendapat juga dalam satu organisasi atau sosial itu. Nah, biasanya kepada ngeluh ya, kenapa acara laki semua ibu-ibunya nggak diajak, atau sekalipun melibatkan anak muda,
Tapi anak muda cuma disuruh nyetak banner, desain dan lain-lain apa dilibatkan dalam kegiatan. Ada suara aku? Oke. Dan justru malah bikin teman-teman muda tuh jadi minder. Justru acara-acara ini jadi keren karena teman-teman muda diberi kepercayaan orang biasa, maksudnya anak muda, orang biasa, nggak ada gelar, tapi disuruh membicarakan hal yang serius. Dalam perspektif teman-teman muda itu satu hal kemajuan tersendiri buat aku di acara ini karena bisa menghargai teman-teman muda. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, Pak Mi, boleh dibacain lagi tadi yang membela apa? Memperjuangkan Pancasila ya. Yang sebagai orang muda bisa membangun Pancasila dan sehari-hari, atau yang bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan kita masing-masing, dan itu apa saja. Oke, itu makin coba. Boleh Ami tolong baca tadi, aku lupa yang kedua. Oke, yang kedua itu bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kekayaan ini. Dalam keunikan masing-masing, untuk dua pertanyaan tersebut kita membutuhkan apa saja? Salah satu kekayaannya yaitu bangsa Indonesia yang kaya dengan aneka ragam ras, budaya, suku, dan agama. Salah satu kekayaannya yaitu bangsa Indonesia yang kaya dengan aneka ras. Bahkan perbedaan, ketidaksamaan itu harus disikapi dengan wajar dan biasa saja. Jadi perbedaan, ketidaksamaan, keragaman itu harus disikapi biasa aja sebenarnya. Nah, jangan sampai kita terlalu terlewat, terlalu fanatik, jadi terlalu agresif sehingga melihat sesuatu yang beda kita jadi merasa risih. Nah, ini juga yang buat aku terus kalau dalam prinsipnya saya harus menjadi seorang Islam yang baik dan kamu juga harus menjadi seorang Kristen yang baik, karena kalau kamu jadi Kristen yang baik, saya menjadi Islam yang aman, dan kalau saya menjadi Islam yang baik, kamu bakal aman menjadi Kristen. Nah, itulah jadi kata-kata kayak kafir atau gelap, nah itu tuh harusnya nggak usah dipakai lagi, karena sebenarnya yang ribut tuh orang yang bilang kafir dan saya Islam fundamental dan Kristen fundamental. Kalau kita mah pasti sudah biasa aja menanggapi itu. Oke, kalau aku sih itu aja. Oke, terima kasih Fikri atas jawabannya. Bagaimana Suster Nela? Apakah jawaban dari Kak Kenny dan Fikri sudah cukup? Atau misalnya dari teman-teman lain mau menanggapi juga dari pertanyaan Suster Nela ini? Boleh silahkan langsung raise hand dan di pertanyaan juga boleh. Oke, teman-teman boleh kalau ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. FYI juga ini adalah webinar yang pertama yang diselenggarakan oleh anak muda di Halakoh Damai ya. Jadi mungkin masih banyak perlu ke depannya gitu. Kita mengadakan sering-sering webinar-webinar seperti ini oleh muda-muda, apalagi lintas iman untuk muda dan moderat ini ya. Izin bertanya kami. Oke, boleh Kak Angga. Oke ya, biar nggak sepi-sepi banget forumnya. Paling aku bertanya ya ini aja ya, sistemnya dua arah mungkin, atau mungkin teman-teman nanti kalau mau menanggapi atau bertanya di tengah-tengah pertanyaanku dipersilakan gitu. Jadi kita mencoba untuk berdiskusi aja di sini.
Ya paling aku mau menanggapi yang tadi sih, kan salah satu butir dari pemaparan Kak Kenny itu kan tadi ya bagaimana kita mengamalkan ini bukan hanya di pikiran, tapi bagaimana kita mengamalkan ini di hati dan perbuatan. Nah yang aku tanyain di sini selaku mungkin Kak Fikri akan masuk di komunitas Jakatarup nih. Nah, aku penasaran juga karena aku baru berkenalan Jakatarup baru beberapa minggu ke belakang gitu. Nah, yang aku mau tanyain gimana sih dari teman-teman Jakatarup untuk menyuarakan aksi-aksi perdamaian di masa kini gitu. Dengan tadi kan mungkin dengan cara kreatif mungkin. Nah, tapi di sini yang aku tanyain di sini tuh bagaimana aksi nyata di Bandung ya, khususnya di Bandung, bagaimana teman-teman Jakatarup itu bisa menggalangkan perdamaian di kota Bandung kita tercinta ini. Mungkin Kak Fikri bisa sharing gitu kegiatan-kegiatan Jakatarup. Siapa tahu teman-teman di sini kan juga ada yang tertarik gitu untuk ikut join nih, sama-sama bersuara tentang perdamaian seperti itu. Oke, terima kasih Angga atas pertanyaannya ya. Angga tuh bertanya tentang Jakatarup gitu. Fikri boleh sharing tentang apa ya, keseharian kita gitu dalam implementasi perdamaian khususnya di Kota Bandung gitu. Oke, Fikri boleh silakan sharing. Oke, terima kasih. Aku agak bingung kalau disuruh jelasin Jakatarup dan gimana cara itu ya. Karena Jakatarup cuma komunitas aja, komunitas lintas iman, diisi sama masyarakat sipil, tokoh agama dan anak muda. Jadi ada 2 poinnya. Jakarta diisi oleh para tokoh agama dan anak muda. Nah, tokoh agama ini berperan sebagai dan anak muda hariannya bahasanya. Nah, kita hanya komunitas yang mendapat kepercayaan saja sebenarnya, nggak terikat oleh partai politik, nggak di bawah naungan kampus, nggak di bawah naungan organisasi besar, hanya komunitas saja kita. Nah, kepercayaan itulah semangat kita. Jadi setiap kegiatan Jakatarup itu selalu mengandalkan elemen lintas iman. Itu buat aku sebanding lurus dengan penerapan Pancasila. Setiap acara Jakatarup itu selalu menggunakan aula gereja. Kemarin bareng Angga dijemputnya pakai mobil NU, gede PWNU, HIS. Nah itu infocusnya, itu punya Ahmadiyah, kita baru minjem malam. Jadi buat aku penerapan Pancasila tuh kayak gitu. Jadi semua tergabung oleh satu, jadi kebutuhan kita akan perdamaian, terus ada teman-teman muda yang semangat dan dikasih kepercayaan oleh orang tua. Jadi orang tua tuh support kita, orang tua maksudnya para senior-senior itu support kita, dan anak muda yang jadi eksekutor. Jadi pekerjaan-pekerjaan Jakatarup itu selalu melibatkan elemen lintas iman. Wah, aku sih itu aja. Biasa acara-acara Jakatarup ada di event Bandung Lautan Damai buat ngerayain Hari Toleransi Internasional, terus juga 16 hari tanpa kekerasan terhadap perempuan, dan perayaan Hari HAM. Kalau aku sih itu mungkin. Oke, makasih banget Kak Fikri. Tadi aku dapat insight nih, Bandung Lautan Damai. Nah itu acaranya gimana sih Kak, Bandung Lautan Damai itu? Atau aku boleh join nggak ke Bandung Lautan Damai? Atau mungkin nih dari teman-teman kayak Vili atau Lili atau Kenny atau siapapun yang ada di sini pengen join nih ke Bandung Lautan Damai, itu eventnya kayak gimana sih Kak gitu? Ya, sebenarnya Bandung Lautan Damai itu konsorsium biasa disebutnya, atau gabung atau aliansi kayak Konoha. Aliansi Bandung Lautan Damai itu lahir di tahun 2001 sebagai respon waktu itu banyaknya lahir tahun 2012. Itu respon dari maraknya aksi intoleransi di Indonesia. Jadi waktu itu Jakatarup bareng LBH Bandung sama
Setara institut itu ngedeklarasiin Bandung Lautan Damai sebagai ekspresi masyarakat Bandung yang mendukung toleransi dan keberagaman. Tahun 2013 baru banyak komunitas-komunitas yang ikut, termasuk dari komunitas keagamaan, organisasi kampus, organisasi media, pers, semua pada ikut gabung dan ngerumusin festival Bandung Lautan Damai. Jadi Bandung Lautan Damai itu nggak cuma satu acara, tapi rentetan acara dari bulan November, dimulai dari Hari Toleransi Internasional tanggal 16, ditutup sama Hari HAM tanggal 10 Desember. Nah, kita biasanya mengundang teman-teman di jaring kita di Jasa Taruh buat ikut gabung ke kepanitiaan atau ikut jadi peserta. Jadi teman-teman yang mau ikut berminat dalam kegiatan atau menjadi panitia, boleh cek IG-nya Bandung Lautan Damai, nanti lihat info-infonya di sana. Nanti bakal ada timeline kapan aja jadwal acara dan persiapan Bandung Lautan Damai tahun 2002 ini. Acara-acaranya biasanya dulu ada kayak tur rumah ibadah, terus dulu kita pernah tahun 2021 tuh ngundang GL, akun GL, Garis Lucu Sejagat. Jadi itu komunitas garis lucu kayak Endo garis lucu, Katolik garis lucu, Buddha garis lucu. Nah, dulu kita pernah undang sharing bareng di situ, ada di YouTube Bandung Lautan Damai. Atau kita juga pernah aksi kemanusiaan, kita bagi-bagi 200 paket makanan buat teman-teman di jalan. Atau kita juga pernah main interfaith jokes lintas iman. Nah, acara-acara itu teh acara-acara yang pro dengan toleransi, mengarah ke keberagaman, tapi pakai desain yang kreatif. Itu teman-teman, kalau mau lihat infonya boleh dicek IG Bandung Lautan Damai, BDG Lautan Damai, buat tahu info-info tentang Bandung Lautan Damai. Nah, Bandung Lautan Damai ini juga disingkat jadi balat. Balat itu kalau bahasa Sunda artinya teman. Jadi orang nyebutnya acara apa nih? Balat. Acara apa nih? Balat. Nah, balat tuh kalau bahasa Sunda tuh artinya teman beli gitu. Besti ya. Oke, kalau aku sih gitu. Oke, makasih banget. Kayaknya seru banget ya Bandung Lautan Damai. Tadi November ya Bang ya? November. Oke, Kita ketemu di sana. mungkin teman-teman di sini nanti stay apa tadi Instagramnya Kak? Boleh di BDG Lautan Damai. Oke, bisa di-follow ya teman-teman nih. Kayaknya acaranya seru banget untuk menyuarakan perdamaian, keberagaman gitu. Tadi aku insight banget dan apa sih namanya? Sangat pengen banget gitu ada di sana, terutama di acara-acara seperti tadi ada tur rumah ibadah gitu kan. Mungkin teman-teman di sini masih banyak gitu yang nggak tahu bagaimana sih tempat atau rumah ibadah umat-umat lain gitu, dan agar tidak menjadi kesalahpahaman seperti itu kan. Mungkin itu sangat bagus banget untuk jalan awal bagaimana kita menjalin keberagaman gitu ya Bang ya. Nah, terus tadi juga aku insight lagi ada jokes interfaith. Jadi kita bagaimana kita berusaha mendekatkan diri lagi, memahami lagi bagaimana stigma ya mungkin ya Bang ya. Di antara berbagai kepercayaan gitu yang ada di Bandung khususnya. Bagaimana kita lebih dekat dengan dia dengan cara membawakannya dengan jokes-jokes mungkin ya. Tapi tanpa ketersinggungan kan di sana ya Bang ya. Tapi gimana sih tuh caranya Bang? Kita kan ngejokes tuh, tapi biar orang lain nggak tersinggung tuh gimana? Coba dong kasih satu contoh gitu, biar teman-temannya di sini pada gini gitu, tertarik gitu. Gimana sih Bang jokes interfaith itu contohnya? Jokes interfaith, ya. Ada banyak banget sebenarnya, ini ceng-cengan aja sebenarnya. Ke Hindu aja Bang, biar nggak ada yang gini, biar nggak ada yang tersinggung kan Hindu aku sendiri nih. Ke Hindu aja nggak apa-apa. Apa ya jokes? Jadi jokes itu emang kadang bisa lucu, kadang juga bisa sensitif juga. Nanti, itu kan udah pernah denger kan jokes yang rukun Islam. Itu kalau divideoin bisa ini. Tapi ada satu kalau buat Katolik mah aku punya.
Kalau buat Gimana tuh? Katolik, Gimana tuh? jadi buat Kristen kan biasanya jokesnya kayak jadi kan kita beragam ya di catcalling, terus atau Kristen apa yang suka sama anjing, berarti ortodoks. Terus Kristen apa yang suka sama setan, prosetan gitu ya, protestan masuknya. Itu kan jokes yang keluar dari karena teman itu, jadi nggak ada rasa nggak enak juga, itu keluar aja karena udah saking dekatnya jokes itu jadi keluar. Nah kita waktu acara Interfaith Jokes itu ngemas semua apa aja yang pernah keluar, yang pernah dibikin jokes sama elemen lintas iman dan dibacakan satu-satu. Nah itu kira-kira contoh jokes yang aman, tapi ada juga yang nggak aman tuh. Tapi Oke, karena oke. forumnya tertutup waktu itu, jadi semua seru aja ketawa. Oke. Mantap ya. Jadi sebagai bentuk pengeratan persahabatan ya dimulai dari apa? Dialog antar teman dulu gitu nggak Bang? Aja. Yoi. Jadi mungkin itu sih kalau pertanyaan dari aku cukup menjawab bagaimana nantinya Jakataru bisa istilahnya mewadahi lah bagaimana kita berkegiatan antar lintas iman gitu. Ya Astungkara juga teman-teman di sini mungkin dapat bergabung di acara Bandung Lautan Damai ya Bang ya. Biar kita tambah rame juga gitu. Oke, paling itu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau sanggahan atau apapun bisa ditanyakan gitu ya nggak Kak Ami ya? Iya Kak Angga, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan Kak Fikri yang udah ngejokes. Sebenarnya banyak jokes-jokes lagi ya, cuma karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:11, teman-teman boleh kalau misalnya ada satu pertanyaan lagi, boleh banget di langsung aja gitu di chat atau misalnya mau langsung on mic boleh banget, teman-teman kalau mau misalnya nanya atau menanggapi dari tadi jokes yang diiniin oleh Fikri. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi mungkin bisa aku tutup ya karena kita, udah mulai sekitar 2 jam. Oke mungkin, karena nggak ada yang bertanya lagi dan ini, apa ya, webinar yang cukup menarik dan insightful banget dari pemateri-pemateri muda-mudi lintas iman gitu ya, yang sangat beragam dan sangat insightful gitu pada malam hari ini. Mungkin terakhir, aku bisa langsung ke penutupan atau untuk closing statement dari Kak Fikri dan Kak Kenny, boleh dipersilakan untuk closing statement sekitar 1 menit ya. Gim mmm? Boleh Kak Kenny untuk closing statement, 1 menit? Oke, suara aku udah jelas teh, teman-teman. Sudah Kak. Oke, closing statement-nya jangan hanya Pancasila sebagai teori aja, namun harus dengan tindakan dan praktek. Karena kalau tidak itu percuma. Kita menjadi rakyat Indonesia yang tidak berguna. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Kenny. Terima kasih banyak Kak Kenny atas closing statement-nya. Selanjutnya Fikri boleh menyampaikan closing statement pada pertemuan malam ini? Ya, kalau buat aku penerapan Pancasila adalah penerapan tentang keproan mereka dengan perdamaian. Banyak sekali kesalahpahaman tentang memahami perdamaian. Jadi berkata Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jadi sekarang banyak fenomenanya orang ngaku pro dengan perdamaian, setuju membiarkan orang memeluk kepercayaan orang lain, tapi banyak tapinya. Jadi ya banyak tapinya. Contohnya misal dia pro dengan perdamaian, tapi yang lain nggak boleh gini ya, Misal si Angga sebagai orang Hindu di puranya di dalam komplek militer itu disuruh jalan kaki dari depan ke dalam karena jauh, itu sekitar 1 kilometer di komplek militernya. Tapi giliran yang lain boleh masuk mobil dan parkir motor di depan rumah ibadahnya. Nah itu kan contoh-contoh orang yang bilang perdamaian tapi tidak dengan dibarengi dengan keadilan.
Jadi buat aku jadi perdamaian itu harus dibarengin dengan keadilan. Jadi kita bukan menciptakan masyarakat yang rukun, yang diam tanpa konflik. Karena kalau kayak gitu, eh, karena kalau cuman diam dan tidak konflik itu bukan perdamaian, tapi tertib, perspektif tertib, harus pakai baju hitam, tapi tidak ada keadilan di situ. Itu sih buat aku. Jadi keadilan itu harus diresapi dan harus dipraktekkan ke semua orang. Oke, kalau aku sih itu. Oke, terima kasih Kak Fikri atas closing statement-nya. Oke, teman-teman Sobat Damai, mungkin kita ada di penghujung acara. Terima kasih untuk yang bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Suster Jera dan juga Kak Fikri, Kak Kenny, Kak Angga, dan juga Suster Nela telah memberikan ide-ide dan juga gagasan-gagasan sharing atas webinar malam hari ini yang benar-benar yang muda, yang moderat gitu. Kita sepatutnya sebagai anak muda memang harus bersikap seperti itu ya, teman-teman. Dan juga webinar ini juga adalah salah satu cara atau upaya kita untuk merefleksikan dari nilai Pancasila tersebut. Nah, teman-teman jangan lupa untuk terus gitu ya, bertoleransi yang tanpa tapi, yang tidak ada tapinya, tidak ada ini itu, toleransilah tanpa tapi gitu. Kita bisa memulai dari diri sendiri untuk share dan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang bernilai Pancasila, bermoderasi dan yang bahagia gitu. Berbagilah tentang positif-positif dan juga kita harus jujur sama apa yang kita rasakan karena jujur juga tentang perbedaan gitu. Kita harus melihatkan sebuah perbedaan yang ada dalam diri kita karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan juga webinar ini mungkin akan terus berlanjut setiap bulannya. Terima kasih teman-teman. Semoga permulaan kita dalam belajar malam hari ini memberi kita ilmu yang bermanfaat dan juga relasi teman-teman yang membangun dalam persahabatan. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you Terima kami buat kasih kepercayaannya. semuanya. Thank Oke, you Kang Fikri. terakhir mungkin aku mau ini dulu ya, screenshot. Screenshot ya, teman-teman. Boleh on cam. 1, 2, 3. Oke, teman-teman boleh on cam lagi. Bergaya ya, sambil senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Thank you teman-teman. semuanya. Terima kasih Kami Kang banyak. Fikri, buat teman-teman, buat Kak Angga, buat Suster Nela, terima kasih banyak. Jangan di See you end ya, dulu see you. Adriana turun. Dia jangan di end dulu meetingnya. See you. Ya, udah direkam. Udah. Nanti ini lagi komplet kan? Izin live ya. Terima kasih banyak Teh Ami, Kang Angga, semuanya. Tuhan memberkati.